nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom juga untuk keluarga besar FAGB Belawan dimanapun Anda berada. Biar damai sejahtera Tuhan turun atas dimanapun Anda berada. Dan kita berdoa juga Tuhan Yesus yang memberikan kesehatan bahkan Tuhan bagi kita. Dan kita percaya kita dalam keadaan luar biasa, amin. Dan di tahun kebenaran ini kita percaya kita semua yang ada keluarga besar FAGB Belawan dibenarkan oleh Tuhan dan diubahkan oleh Tuhan. Yang percaya kata amin. Sebelum kita mulai ibadah kita ini, kita berdoa di hadapan Tuhan. Kami berterima kasih dan bersyukur atas kebaikan dan anugerah-Mu bagi setiap kami ya Tuhan. Dan pada malam hari ini kami ada semua karena kebaikan-Mu. Itu semua karena kasih-Mu yang begitu besar bagi setiap kami ya Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, biarlah hadirat-Mu melingkupi setiap ibadah-ibadah kami. Bahkan di ibadah FA kami pada malam hari ini, Engkau Tuhan yang bertata di atas puji-pujian kami. Engkau Tuhan yang bertata di atas penyembahan kami ya Tuhan Yesus. Oh ya Rabataka ya, ubahkan setiap kami ya Tuhan. Ajari kami tentang kebenaran-kebenaran firman-Mu ya Tuhan Yesus. Dari tahun ini kami selalu dan kami mau dekat dan bersekutu dengan-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Oh ya hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat Allahku, ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu selamanya. Mari dari awal Bapak Ibu Saudara katakan, hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku. Mari katakan sepanjang hidupku, sepanjang hidupku. Oh, hanya dekat Allahku, ada kekuatan baru. Kaulah perlindungan, keselamatanku. Oh, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidup. Sungguh indah bersama-Mu. Ku ingin selalu bersekutu dengan-Mu Tuhan, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidup. Sungguh indah bersama-Mu selamanya. Mari lebih lagi katakan, oh ku ingin selalu
bersamamu Tuhan, sungguh indah bersamamu. Selamanya kami ingin bersekutu denganmu, hanya kepadamu Tuhan, hanya kepadamu Yesus. Kami serahkan seluruh hidup kami hanya kepadamu Tuhan. Engkau Yesus kami muliakan, kami tinggikan. Segenap hidup kami hanya untukmu. Bawa kami dalam kebenaran-Mu ya Tuhan. Bawa kami dalam kebenaran-Mu. Yesus, Yesus. Oh ya Rabba, Sikina Bayasane. Pakai kami Tuhan, pakai kami untuk senjata kebenaran-Mu. Roh Kudus-Mu yang menuntut setiap kami. Oh ya Rabba, kami memuliakan nama-Mu Tuhan. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan. Kau Raja yang bertata, yang bertata, yang berkuasa. Engkau Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Raja. Mari Bapak Saudara, mari angkat tangan ini dan katakan, dimuliakan, ditinggikan, Yesus, Yesus. Kau Raja yang bertata, Engkau yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Raja. Yesus Tuhan, Kau Raja. Yesus Tuhan, Kau Raja. Engkau Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus. Bapa dalam sorga, kami bersyukur Tuhan buat malam hari ini di mana kami ber-FA di tempat masing-masing. Kiranya Roh Kudus bekerja bagi kami, walaupun kami berbeda-beda tempat, tetapi Tuhan menyatukan kami kembali dalam roh dan kebenaran. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami yang mendengarkannya. Kami serahkan kepadamu ya Tuhan pada malam hari ini, dan Roh Kudus turun atas kami masing-masing. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Mari sama-sama kita katakan, amin. Puji Tuhan,
Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada malam hari ini kita akan FA streaming, di mana pada malam hari ini kita berbicara tentang mengenal kebenaran yang sejati. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara kebenaran yang sejati, yaitu mengenai kebenaran tentang pribadinya Tuhan Yesus. Mengenai kebenaran, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dikatakan di sini, kebenaran adalah kebenaran pada dirinya, tidak tergantung pada perilaku orang yang mengatakannya. Kebenaran adalah benar pada dirinya, tidak membutuhkan dukungan dari siapapun supaya dia menjadi orang benar. Karena dia sudah benar pada dirinya sendiri, yaitu Yesus Kristus. Alkitab benar bukan karena ada orang mengatakan benar, bukan karena pengakuan kita, maka Alkitab benar. Karena memang benar apa adanya bahwa Alkitab itu benar. Firman Allah itu benar karena memang benar, dirinya benar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang mendengar pada malam hari ini, satu poin yang penting yang kita telusuri supaya kita jangan salah mengartikan atau mengerti tentang kebenaran yang sejati. Supaya kita juga jangan membangun kebenaran atas diri kita sendiri. Sebagai contoh, seorang pengkhotbah bisa berkhotbah dengan benar tetapi hidupnya tidak benar. Sebaliknya, seorang pengkhotbah benar tetapi yang dikhotbahkannya belum tentu benar. Ajarannya belum tentu juga benar. Untuk itu saudara atau Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan pada malam hari ini, mari kita lihat siapa kebenaran yang sejati. Kebenaran yang sejati tidak ada kepalsuan, tidak ada keraguan dalam pribadinya. Tanpa didukung oleh siapapun, memang dirinya sudah benar. Mari kita lihat ada tokoh dalam Alkitab, dalam perjanjian baru, di mana kebenaran yang sejati dalam dirinya adalah namanya Tuhan Yesus. Kebenaran itu dinyatakan di dalam kehidupannya, dinyatakan kepada setiap orang. Sebagai contoh, ketika Tuhan Yesus berjumpa dengan seorang perempuan Samaria, kalau kita ketahui dan kita sudah baca firman Tuhan dan sudah sering kita dengar tentang seorang perempuan Samaria, kalau tentang berbicara seorang wanita Samaria ini, pasti di benak orang perempuan yang tidak benar. Tetapi ketika dia berjumpa di suatu bukit antara Yesus dengan seorang perempuan Samaria, maka terjadi sesuatu yang luar biasa dalam dirinya. Karena dia bertemu kebenaran yang sejati. Kita lihat dalam Yohanes 4 ayat 20 sampai 24, saya baca buat kita semua. Kata, nenek moyang kami menyembah di atas gunung, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalem tempat orang menyembah. Ayat 21 mengatakan, kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Ayat yang ke-22, kamu menyembah Allah yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Ayat 23, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Ayat 24, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia, harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Saudara atau Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat percakapan antara Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria. Di mana Tuhan menerangkan di situ dikatakan bahwa perempuan ini mengklaim dikatakan di sini, kami nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini. Tetapi
kamu katakan di Yerusalemlah tempat penyembahan atau menyembah Allah. Ini ada dua hal pembicaraan tentang penyembahan orang-orang pada zaman waktu Tuhan Yesus. Orang Samaria berkata, nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini. Orang Yahudi berkata, Yerusalemlah tempat penyembahan kami. Saat ini perbincangan antara Yesus dengan orang Samaria. Yesus mau mengubah paradigma tentang penyembahan yang benar. Bahwa penyembahan yang benar itu bukan di atas gunung, bukan juga di Yerusalem. Juga bagi kita saat ini Tuhan yang mau sampaikan kepada kita juga. Kita bukan lagi menyembah, mungkin nenek moyang kita menyembah kepada dewa-dewa yang lain. Atau juga pohon besar atau di atas gunung. Tetapi pada zaman sekarang ini Tuhan hadir mengubah paradigma kita cara menyembah di dalam roh dan kebenaran. Itu yang terjadi ketika Yesus berjumpa dengan perempuan Samaria. Sehingga kehidupan perempuan Samaria yang tidak benar tadi menjadi benar di mata Tuhan. Oleh karena dia mengenal siapa kebenaran yang sejati. Ayat 21 dikatakan, kata Yesus kepadanya, "Kepercayalah kepadaku." Sekali lagi, percayalah kepadaku hai perempuan. Saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini, bukan juga di Yerusalem. Amin. Bukan di Yerusalem, bukan di atas gunung. Ayat yang ke-22 berkata, kamu menyembah Allah yang tidak kamu kenal di atas gunung ini. Tetapi kami menyembah Allah yang benar, Allah yang hidup, Allah yang mengubah kehidupan yang tidak benar menjadi hidup yang benar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Jadi untuk itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari pada malam hari ini mengenal kebenaran yang sejati adalah di dalam kehidupan daripada Tuhan Yesus. Mungkin saat ini kita kalau punya persoalan, punya pergumulan, lalu kita panggil pendeta, lalu kita panggil koordinator FA, lalu kita panggil ketua-ketua FA. Boleh saja. Tetapi yang mau saya sampaikan kepada kita pada malam hari ini, saatnya dan sudah ada di dalam kehidupan kita. Ini hari juga, malam ini juga, kalau engkau menyembah di dalam roh dan kebenaran, kamu akan mengenal kebenaran yang sejati. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ayat 23 dikatakan, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Tuhan menghendaki kita menyembah dalam roh dan kebenaran. Mari, ketika engkau punya persoalan, ketika engkau sakit, ketika ekonomimu lemah, saat kamu datang kepada Tuhan, sembah Dia Allah di dalam roh dan kebenaran. Kamu akan mengalami kebenaran dari kebenaran. Dari anugerah kepada anugerah. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang ber-FA pada malam hari ini, mari kita ubahkan cara paradigma kita. Jangan kita bergantung kepada pendeta, jangan kita bergantung kepada ketua FA atau hamba-hamba Tuhan. Tetapi ketika engkau menyembah dalam roh dan kebenaran, hidupmu akan diubahkan oleh Tuhan. Karena Dialah kebenaran. Sama seorang wanita Samaria, ketika dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, yang dahulunya hidupnya yang tidak benar. Kalau kita ketahui perempuan Samaria, dia memiliki 5 suami. Berarti dia tidak benar di mata Tuhan. Di mata sekelilingnya juga dia tidak benar. Di tetangganya juga dia tidak benar. Tetapi ketika dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, hidup yang tidak benar diubahkan Tuhan jadi benar. Oleh karena dia bertemu, yaitu Yesus Kristus sebagai Allah yang hidup, yaitu dia menyembah Yesus sebagai
kebenaran yang sejati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada malam hari ini mari kita berjumpa kepada kebenaran. Mari kita mengenal kebenaran. Kebenaran itu yang membebaskan kita. Kebenaran itu yang menyelamatkan kita. Kebenaran itu yang menolong kita dalam setiap masalah kita. Ayat 24 berkata, Allah itu roh. Barang siapa menyembah Dia, harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Sekali lagi saya katakan, Allah itu roh. Artinya, kalau Allah itu roh, Allah itu hadir di mana saat kita memanggil namanya, Dia hadir. Dia omnipresent. Dia hadir saat kita menyembah Dia, saat kita memanggil nama Dia. Maka dikatakan ketika 2-3 orang berkumpul, aku hadir di tengah-tengah mereka. Itulah Allah kita, Allah yang hadir. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Haleluya, puji Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah Tuhan kita hadir di mana-mana? Ketika kita punya persoalan, Dia hadir. Ketika kita pergi di suatu tempat, kita tersesat, tidak tahu jalan, kita menyembah Dia, kita panggil Dia, Dia ada. Pada saat itu Dia hadir menyertai kita, Dia hadir menemani kita. Jadi Allah itu adalah Allah yang roh, hadir. Maka dikatakan menyembah di dalam roh dan kebenaran. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dikatakan bagi orang Israel, Yerusalem tempat yang mereka klaim menjadi tempat mereka beribadah, mereka memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Dan orang Samaria, mereka mengklaim di atas gunung tempat mereka menyembah Tuhan. Tetapi pada malam hari ini paradigma itu sudah diubahkan Tuhan, karena kita mengenal kebenaran yang sejati. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita lihat bagaimana Yesus memberi pengertian yang sejati, bahwa bukan di atas gunung, bukan di Yerusalem untuk menyembah Tuhan. Allah itu adalah roh, karena Dia bisa hadir di mana-mana, ada di mana-mana ketika kita menyerukan nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan, Bapak Ibu, tidak memerlukan hakikat yang keberadaan fisik untuk menampungnya, atau ada ruang atau tempat untuk menampung keberadaan Tuhan Yesus. Tetapi ketika ada kita di tempat ini, ketika engkau berada di rumah, ketika engkau berada di pekerjaanmu, ketika engkau ada di tengah-tengah masalah, ketika engkau menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran, Dia hadir. Karena Dia tidak dibatasi waktu, karena tidak dibatasi ruang, tidak dibatasi oleh siapapun. Ketika engkau menyembah Dia, ketika engkau menyerukan Dia, Dia ada saat ini juga. Kapanpun waktunya engkau menyembah Tuhan, engkau menyerukan Tuhan, Dia ada, karena Dia maha hadir, maha ada di tempat kita masing-masing. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dia tidak butuh sebuah kota yang bernama Yerusalem, Dia tidak butuh sebuah namanya gunung untuk kita menyembah Tuhan, tetapi Dia butuh ketika ke hati kita, ketika kita ada di tempat rumah kita, di gereja, di mana-mana kita menyembah Tuhan. Maka di dalam penyembahan roh dan kebenaran itu, Tuhan menjawab dalam setiap persoalan kita. Dahulunya kita tidak benar, akan diubahkan Tuhan menjadi benar karena kita menyembah di dalam roh dan kebenaran. Mungkin anak-anak kita hidupnya tidak benar, mungkin suami kita tidak benar, diubahkan Tuhan menjadi benar ketika kita menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, untuk mengenal Dia atau mengenal Tuhan Yesus, orang hanya bisa mengenal di dalam roh dan kebenaran. Dalam Yohanes 14 ayat 8 berkata, ayat 8b, Yesus berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Tuhan Yesus. Saya katakan, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun
pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Aku itu adalah Tuhan Yesus. Di sini dengan jelas Yesus berkata bahwa Dia adalah kebenaran, yaitu firman yang hidup. Yesus bukan saja kebenaran, tetapi Dia juga yang membenarkan perbuatan kita yang tidak benar jadi benar. Amin. Saya katakan tadi, seorang perempuan Samaria hidupnya tidak benar. Di tetangganya dia tidak benar. Di lingkungannya, di kotanya, di daerahnya dia tidak benar. Tetapi ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus, karena Yesus jalan kebenaran dan hidup, maka kehidupan dari perempuan Samaria tadi berubah total. Berubah kehidupannya. Dia tidak lagi datang ke atas gunung, tetapi saat itu dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, dia bisa menyembah. Karena Tuhan katakan, kau tidak lagi ke atas gunung ini, tetapi saat ini kamu menyembah karena kamu bertemu kebenaran. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesuslah jalan kebenaran dan hidup, dan tidak ada yang lain selain Yesus Kristus. Amin. Jadi untuk itu saudara yang kasih, jangan ragukan tentang keselamatan jiwamu, karena Dia sudah membenarkanmu, karena Dia sudah membebaskanmu. Jadi untuk itu bagi kita semua yang mendengar streaming pada malam hari ini, biarlah kita tetap menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, supaya kita yang tidak benar menjadi benar, membuat orang yang tidak benar menjadi benar. Jadi kebenaran yang sejati ada dalam diri Tuhan Yesus. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Untuk itu mari mengenal kebenaran yang sejati. Ayo, datanglah kepada Tuhan Yesus. Malam hari ini, engkau sudah menemukan kebenaran yang sejati. Mari hiduplah dalam kebenaran. Memuji dan menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Untuk mengenal keselamatan atau mengenal jalan kebenaran itu, kita perlu berani menaklukkan diri kita sendiri. Bukan bermegah di depan kebenaran, tetapi menaklukkan diri kita sendiri. Seperti seorang perempuan Samaria, dia menaklukkan dirinya sendiri. Sehingga dia mengakui dulunya hidupnya tidak benar, sehingga dibenarkan Tuhan karena dia menaklukkan dirinya sendiri. Yuk Bapak Ibu, supaya kita hidup dalam kebenaran yang sejati, karena kita sudah mengenal Dia sebagai kebenaran yang sejati, taklukkan diri kita sendiri supaya kita hidup di dalam pujian penyembahan dalam roh dan kebenaran. Mari pandang Yesus bahwa Dia kebenaran sejati. Dalam Yohanes 14 ayat 8 tadi, barang siapa telah melihat Tuhan, melihat Yesus, ia telah melihat Bapa. Amin. Karena Yesus jalan kebenaran dan hidup. Jadi untuk itu mari, inilah sebagai firman Tuhan pada malam hari ini. Kita mengenal kebenaran yang sejati dalam diri Tuhan Yesus. Taklukkan diri kita. Jangan kita bermegah kepada kebenaran kita sendiri. Sebagai manusia, kita kadangkala bermegah kepada kebenaran kita sendiri. Belum tentu. Tetapi kalau engkau berjumpa dengan kebenaran yang sejati, hidup kita akan diubah. Hidup kita akan berubah. Seperti seorang Samaria tadi. Puji Tuhan, biarlah firman Tuhan pada malam hari ini yang singkat ini, kebenaran yang sejati yang mengubahkan kita, yang membuat kita hidup di dalam kehidupan kita sehari-hari, hidup berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam sorga, Engkau adalah kebenaran yang sejati lewat anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Karena kami bukan di atas gunung, bukan di Yerusalem, tetapi di saat ini kami boleh menyembah di dalam roh dan kebenaran. Karena Engkau adalah Allah roh. Roh hadir di mana-mana ketika kami menyerukan nama-Mu. Itulah yang kami serukan kepada orang-orang lain, supaya orang-orang yang belum mengenal kebenaran sejati, mereka akan menyembah di dalam roh dan kebenaran. Tuhan, terima kasih Tuhan.
Jikalau seorang perempuan Samaria bisa berubah hidupnya karena dia berjumpa kebenaran yang sejati, maka sekeliling daripada seorang wanita Samaria berubah, kota Samaria berubah oleh karena perempuan Samaria berjumpa seorang kebenaran yang sejati. Tuhan, terima kasih Tuhan. Semua kami ber-FA pada malam hari ini, kami mengerti kebenaran yang sejati tidak berdiri di atas kebenaran kami sendiri, tidak bermegah dalam kebenaran kami. Kami taklukkan diri kami sendiri supaya kami hidup dalam kebenaran-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur setiap orang-orang mendengar mendapat berkat yang daripada Tuhan. Berkati hamba-hamba Tuhan, orang-orang kudus-Mu, Bapak Gembala sidang kami, Bapak Pendeta Daniel Edi Prayetno, baik juga Tuhan Gembala pembina kami, Bapak Pendeta Bambang Yonan, baik juga Tuhan pembina rohani kami, Bapak Pendeta Insinyur Niko Nyatara Harjo, pemimpin kami di Belawan, Pak Jansen, dan juga staf pengembalaan Pak Siadari. Tuhan, kami mohonkan berkat-Mu turun atas hamba-hamba-Mu ini, supaya mereka juga menyampaikan kebenaran kepada orang-orang lain. Kau pakai mereka dengan pengurapan yang maha tinggi. Urapi mereka, berkati istri dan anak-anaknya. Terima kasih buat bangsa kami, negeri kami. Biarlah bangsa kami juga mengenal kebenaran yang sejati. Ketika kebenaran ditegakkan di Indonesia, maka terjadi kelepasan, kebebasan, kemerdekaan yang sesungguhnya di negeri ini. Dari pemerintahan tertinggi sampai terendah. Tuhan, kami mohonkan kebenaran ada di bangsa kami. Supaya bangsa kami tidak lagi hidup di dalam perhambaan, di dalam kegelapan, tetapi hidup di dalam kebenaran Kristus. Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati semua anggota FA. Berkati semua Tuhan, para pengurus-pengurus FA. Berkat-Mu atas mereka Tuhan, berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami akan bertemu pisah lewat streaming ini. Biarlah berkat Tuhan turun dalam setiap kami. Engkau Tuhan yang menjawab setiap persoalan dan pergumulan. Berkati setiap persembahan-persembahan anak-anak-Mu yang memberi persembahan lewat FA streaming pada malam hari ini. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Mari sama-sama kita katakan amin.